Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan dari jurusan Sistem Informasi Diploma. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu tujuan keamanan sistem informasi, yang kedua aset, dan yang ketiga ancaman, dan yang terakhir informasi. Yang pertama, tujuan keamanan sistem informasi. Tujuan dari pengamanan ini adalah untuk meyakinkan integritas, kelanjutan, dan kerahasiaan dari pengolahan data. Keuntungan dengan meminimalkan risiko harus diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pengamanan ini. Keamanan sistem informasi dimaksud untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu 1. Kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan. Sistem dimaksud untuk selalu siap menyediakan data untuk dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Ketiga, integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik dan diwakilinya. Aset. Informasi adalah aset organisasi yang sangat berharga dan penting, seperti aset-aset lain, misalnya gedung, mesin-mesin, kendaraan, peralatan kantor, SDM, dan lain-lain. Nah, ada beberapa kategori aset-aset yang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi, yaitu 1. Personel. Contohnya misalkan sistem analisis, programmer, operator, database, administrator, dan spesialis jaringan. Yang kedua itu ada hardware, misalnya CPU, printer, monitor, dan routers. Dan yang ketiga software aplikasi, contohnya sistem, debtors, creditors, dan penggajian. Yang keempat data, misalkan master file, backup file, dan file transaksi. Yang kelima itu fasilitas, contohnya misalkan mebel dan ruang kantor. Dan yang terakhir itu adalah penunjang, contohnya seperti CD, DVD, kertas, pita printer, atau pita printer. Ancaman adalah suatu aksi atau kejadian yang dapat merugikan perusahaan, yang mengakibatkan kerugian bisa berupa uang atau biaya, tenaga upah, dan kemungkinan berbisnis, reputasi nama baik, dan paling parah dapat membuat organisasi failing. Nah, kategori ancaman itu misalnya pertama hardware failure, karena padamnya listrik, korsleting, dan disk crash. Dan yang kedua software failure, karena kesalahan sistem operasi dan kesalahan program update. Yang ketiga kegagalan SDM. Kegagalan SDM dikarenakan minimnya training bagi personel yang pasif, tidak loyal, dan tidak memiliki rasa memiliki. Yang keempat, alam, misalnya cuaca panas dan dingin yang tidak normal, serta gempa dan letusan gunung. Yang kelima, keuangan, misalnya tuntutan hukum pihak ketiga, mogok kerja, dan huru-hara. Dan yang keenam itu adalah eksternal, contohnya misalkan sabotase dan spionage. Dan yang ketujuh internal, misalnya dapat dalam bentuk kecurangan, pencurian, maupun perbuatan jahat. Informasi merupakan aset perusahaan yang harus dilindungi dari ancaman penyalahgunaan. Informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy yang dihasilkan perusahaan demi menunjang dan memajukan perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sangat rahasia. Apabila informasi disebarluaskan, maka akan berdampak pada keuntungan berkompetisi dan strategis bisnis organisasi. Yang kedua, konfidensial. Apabila informasi ini disebarluaskan, maka ia akan merugikan privasi perorangan dan merusak reputasi organ. Yang ketiga, internal use. Informasi ini hanya boleh digunakan oleh pegawai perusahaan untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, publik. Informasi ini dapat disebarluaskan kepada umum melalui jalur yang resmi. Baiklah,
Sekian video dari saya mengenai penjelasan ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.